Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan dan kelancaran. Ya, amin. Sama seperti di video-video saya yang sebelumnya, dan pada video kali ini saya masih akan dalam segmen membalas ataupun menjawab berbagai macam pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar video saya. Ya, begitu ya. Dan pada video kali ini saya jawab pertanyaan seputar khodam. Nah, ini menarik ya. Tentunya Anda semua penasaran. Pertanyaan ataupun pembahasan seputar khodam itu sangat ramai di channel video saya. Ya, dan semoga tidak menjadi salah paham ya. Jangan mudah untuk menyimpulkan saya punya khodam. Ya, jangan mudah seperti itu. Nah, pertanyaan ini dari akun Reni Ica. Ya, kemungkinan akun ini seorang wanita. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Bapak. Saya bingung mulai dari mana, ya. Saya mau nanya, apakah di dalam diri batin saya apa ada khodam? Ya. Pasalnya saya merasa bisa tahu dan bisa merasa seperti ada yang mendampingi. Setahu saya, dia jelas saya memanggilnya dengan sebutan mebah ya. Saya merasa sangat tenang sekali. Tolong bantu saya ingin tahu. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk akun Reni Ica dan untuk teman-teman semua yang merasakan hal yang seperti itu, merasa bisa tahu dan merasa seperti ada yang mendampingi. Kita hakikatnya hidup di dunia itu memang ada yang mendampingi ya. Malaikat selalu mendampingi kita. Kita hidup berdampingan itu dengan berbagai macam makhluk halus ya, baik malaikat, jin, setan, khodam dan lain sebagainya ya. Yang jadi intinya adalah ketika kita sering merasakan sesuatu hal yang gaib ya, kita merasa ada yang mendampingi, kita merasa ada yang selalu membisiki telinga kita. Yang jadi kuncinya adalah ketika kita merasakan hal tersebut dan itu tidak mengganggu diri kita, maka perlu sekali untuk disyukuri. Karena apa? Tidak semua orang merasakan hal seperti itu. Artinya diri kita itu memiliki kepekaan batin yang lebih daripada orang-orang pada umumnya. Begitu, itu suatu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Namun kalau kita merasa diri kita ada yang mendampingi, ada yang membisiki, namun itu dalam konteks keburukan ataupun hal negatif yang bisa merugikan diri kita, maka kita perlu siaga. Artinya kita perlu jaga diri ya. Bisa saja kita mengalami gangguan makhluk gaib ya, dan tentu yang mengganggu itu tentunya dari bangsa jin dan setan gitu. Yang namanya khodam itu tidak pernah mengganggu tuannya ya. Khodam itu berasal dari bahasa Arab yaitu khadam yang artinya adalah pembantu. Artinya khodam itu diciptakan Tuhan memang untuk membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal ya, berbagai sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia itu sendiri ya. Intinya seperti itu ya, mudahnya seperti itu. Kalau kita merasa di dalam diri kita, kemudian kita kalau kita merasa diri kita merasa ada yang mendampingi, kita bisa tahu ya, kita merasa bisa tahu, kita sering mendengarkan bisikan-bisikan seperti itu, bukan berarti itu juga sebuah khodam ya, bukan pasti itu juga sebuah khodam. Bisa saja memang itu bisikan-bisikan gaib ya, bisa dari khodam, bisa dari jin dan setan ya. Yang penting kita bisa membedakan itu tadi. Kalau bisikan itu baik untuk diri kita, kalau apa yang kita rasakan itu tidak memberikan hal-hal buruk untuk diri kita, maka bisa dikatakan itu khodam. Dan kebanyakan orang yang memiliki khodam, dia itu merasa kalau dirinya itu tidak ada yang mendampingi. Ya, bedanya di situ. Orang yang memiliki khodam, dirinya itu merasa tidak ada yang mendampingi. Ya, walaupun dia tahu kalau dia memiliki khodam, tapi dimanapun dia berada, dia jalan kemana, dia berada di tempat apa, dia merasa dia ya dirinya sendiri, begitu ya.
Kalau orang biasa merasa ada yang mendampingi, nah itu perlu dipertanyakan, itu makhluk gaib atau makhluk gaib biasa seperti jin dan setan, atau memang itu khodam. Ya, yang perlu dibedakan adalah di situ. Kalau khodam tentunya untuk kebaikan, kalau untuk keburukan itu di luar dari khodam, bisa jin, bisa setan. Ya, bisa dibedakan di situ ya. Nah, kemudian kita bahas apakah ada khodam di dalam diri. Kalau mengenai khodam, untuk memastikannya itu bisa Anda tanyakan pada orang yang pintar dalam penerawangan, yang bisa melihat dari sudut gaibnya, bisa dilihat dari sudut gaibnya. Nanti biasanya dari si penerawang akan mengatakan kalau diri kamu ini ada yang mendampingi, ini berupa khodam, wujudnya seperti ini, dia berasal dari ini, keturunan ini, gitu. Biasanya seperti itu, ya. Namun bagi Anda orang awam biasa, ciri-ciri ataupun cara membedakannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, gitu. Karena tidak mudah kita mendapatkan ataupun kita menemui orang yang mau untuk melakukan penerawangan. Karena penerawangan itu sesuatu hal yang menurut kepercayaan saya itu sesuatu hal yang dilarang. Ya, tidak boleh dengan mudahnya melakukan penerawangan dan tidak boleh dengan mudahnya memberikan statement, ya, apalagi statement itu adalah hal gaib yang hanya dia saja yang tahu, gitu ya. Nah, dan mungkin itu dulu ya jawaban dari saya mengenai seputar khodam. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberi jawaban untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, akan saya pilih dan nanti pembahasan apa selanjutnya akan saya sampaikan ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.